Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Kembali dengan Cinta Tarot. Aku membuat readingan untuk zodiak Aries lagi ya. So, mohon maaf untuk Aries, tempatnya agak berbeda ya, tapi nanti balik lagi karena aku lagi di suatu tempat yang juga berbeda. Makanya beda. Oke, sekarang aku pengen lihat ya, pengen lihat bagaimana sih menjadi bahagia ya, menjadi hidup bahagia dan sukses. Kita lihat ya, kemungkinan akan melihat hambatan-hambatan mungkin ya yang ada di hidup kamu. Ini tidak ada batasan waktunya, jadi kapanpun nonton itu bisa ya. Dan buat kalian yang kepengen lebih spesifik ya, dibaca langsung ke energinya kalian bisa personal reading dengan aku. Kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, jadi kita langsung mulai aja untuk Aries ya. Bagaimana menjadi eh, bagaimana menjadi sukses dan bahagia? Kita lihat ya. Aries. Bagaimana menjadi bahagia, sukses dan bahagia gitu kali ya. Ya nggak sih? Bagaimana menjadi sukses dan bahagia. Oke, sabar ya guys, karena ini tempatnya berbeda jadi agak-agak gimana gitu ya. Bagaimana menjadi bahagia, sukses dan bahagia. The Tower, ada Seven of Pentacles dan juga The Chariot. Dan juga ada Nine of Cups. Wow, Ace of Cups. Aries. Oke. Di sini aku melihat ya, kamu sih bakal dapat apa yang kamu mau loh. Apa ya? Karena di sini ada Ace of Cup ya, dimana keinginanmu akan terwujud ya. Ada keinginanmu yang bakal terwujud ya. Ini juga bisa dibilang tentang cinta ya, tentang cinta yang begitu besar bersama seseorang yang kamu cintai ya. Punya hubungan cinta yang kayak spiritual connection ya, yang kayak benar-benar yang kamu mau banget gitu, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta gitu-gitu, kayak seperti yang kamu mau. Mungkin kamu kalau nginget-nginget orang itu tuh kayak happy banget, kayak seneng gitu, ibaratnya ngeliat genteng rumahnya aja seneng gitu. Ya kayak gitu ya, perasaan cinta yang seperti itu. Terus di sini aku melihat ada sesuatu yang sekian lama ya, sekian lama itu akhirnya bisa diakhiri ya, kayak sesuatu yang dibangun lama mungkin ada rasa ketidakbahagiaan ya, atau kebiasaan-kebiasaanmu yang nggak baik gitu ya. Di sini ada yang akan berakhir. Ini sih memang menurut aku lebih kepada kamu keluar dari situasi dimana kamu banyak kepikiran, banyak ketakutan, gitu-gitu, ya, banyak kekhawatiran, ya sama ya.
banyak mungkin ngerasa terikat dengan keinginan, dengan harapan, dengan ekspektasi gitu ya. Ketika kamu berada dalam sebuah situasi, bisa saja situasi hubungan, pekerjaan, atau memang dalam kehidupanmu ya. Dan ini akan berakhir, akan ada fase baru ya, dimana ada keinginan yang aku bilang tadi akan terwujud gitu loh ya. Kamu jadi orang yang menurut aku lebih ahli ya, lebih ahli di bidang yang memang mungkin sudah banyak ya ujiannya buat kamu. Dan juga aku ngelihat ya, ada perayaan ya, sesuatu yang kamu rayakan gitu loh. Gak selalu merayakan sesuatu tuh rame-rame gitu, gak juga ya. Ada kadang-kadang sesuatu yang kamu rayakan dalam hatimu atas keberhasilan dirimu melalui sesuatu ya. Dan juga sebenarnya ya nggak selalu perayaan gitu aja, karena ada cinta dan juga perayaan. Bisa jadi mungkin ada pernikahan. Aku tuh kalau baca Aries tuh selalu ada pernikahan ya. Kalian bisa komen ya kalau memang benar-benar terjadi nanti ya. Aku lihat juga ada sesuatu yang mungkin jadi hambatan ya buat kamu juga ya, selain yang kamu banyak kepikiran tentang keinginan, harapan, ekspektasi, ketakutan kehidupan. Biasanya sih kalau takut sama kehidupan, misalnya takut sama nanti masa depan gimana dan lain-lain, biasanya kamu masih nginget-nginget masa lalu tuh ya, masa lalu yang nggak membahagiakan, masa lalu yang sulit tuh masih kamu ingat, sehingga ada rasa takut tentang masa depan gitu. Yang harus kamu lakukan adalah ya pusatkan pikiran kamu sama sekarang ya, sama saat ini, karena hidup itu saat ini guys, hidup itu sekarang. Jadi jangan tinggal di masa lalu ya, jangan juga memimpikan masa depan. Pusatkan pikiranmu sama sekarang ya, gitu loh. Hidup itu saat ini. Berbahagialah dengan apapun yang kamu miliki. Nah terus hambatannya juga aku lihat sih ambisi ya. Ada ambisi yang cukup besar aku lihat di sini dengan adanya kartu The Chariot ini. Dan di sini dikatakan bahwa kamu harus sedikit lebih mengendorkannya ya, kayak cek lagi apa aja yang udah kamu lakukan, apa yang bisa diperbaiki gitu-gitu ya. Dan ini tuh akhirnya apa, kamu kayak dipaksa untuk diem dulu, untuk istirahat dulu gitu. Jadi ada hal-hal yang berakhir yang memang bisa jadi pesan juga buat kamu bahwa ini harus diakhiri ya, segala keterikatan kamu terhadap ketakutan ya, terhadap seperti yang aku bilang, keinginan, ekspektasi, harapan, dan kepikiran hal-hal yang belum dimiliki gitu-gitu. Dan juga ambisi yang terlalu besar, sehingga karena terlalu besar kamu jadi bekerja itu mikirin hasil ya. Orang yang bekerja memikirkan hasil itu ketika hasilnya belum didapetin di suatu apa ya, misal di target gitu dan di waktu tertentu gitu, terus kamu belum dapet nih, kamu akan langsung melempem, langsung down, langsung sedih, langsung kecewa, menyalahkan pasti dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kamu bekerja, melakukan saja yang terbaik, hasil dan kesuksesannya kamu pasrahin sama Tuhan, kamu tuh benar-benar selalu kuat ya, selalu ya selalu nggak ada maksudnya ketakutannya, kecewanya gitu-gitu, karena memang kamu ya melakukan saja yang terbaik gitu loh. Misalnya dapatnya belum besar pun kamu kayak benar-benar bersyukur ya, benar-benar menerima gitu loh ya. Di sini aku ngeliatnya seperti itu. Tapi aku akan ambil lagi ya dari deck yang lain untuk Aries. Sepertinya menurut aku ya tidak ada alasan yang membuatmu untuk tidak bahagia ya, karena
di sini yang terjadi tuh bagus gitu loh, yang akan terjadi. Bahkan aku ngerasa ya, hambatan yang kamu miliki tuh memang sudah akan berakhir gitu loh ya. Tinggal kesabaran kamu aja gitu ya. Kamu akan bisa melalui semuanya dan menjadi orang yang lebih ahli sih ya, aku bilang kayak lebih jago gitu ya di bidangnya gitu-gitu, di bidang yang mungkin yang sering kamu hadapi gitu-gitu. Eight of Adam, King of Winter, okay, Prince of Winter. So di sini aku lihat ya, kamu kayak orang yang benar-benar mungkin untuk butuh belajar lagi ya. Belajar tuh ya nggak selalu dalam sebuah karir gitu ya. Nggak selalu soal karir, soal cinta juga bisa belajar, soal kehidupan juga bisa belajar dengan orang yang mungkin lebih paham ya, lebih tahu. Bisa jadi dia seorang guru atau seseorang yang didengerin banyak orang gitu ya. Atau mungkin kamu ibaratnya kayak kamu mungkin perlu guru spiritual ya, yang bisa paham, yang paham dan kamu ngerasa cocok sama orang itu gitu ya. Bisa juga sih ke tarot reader yang misalnya kamu merasa cocok gitu ya, nggak selalu sama saya gitu. Dan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya ada kerjaan yang baru gitu ya, aku lihat memang kamu perlu untuk belajar dengan orang yang paham di bidang itu gitu. Tapi juga aku tuh ngeliat juga soal kehidupan, kamu tuh juga diminta untuk kalau perlu seseorang guru spiritual atau apa ya, kamu bisa cari gitu loh ya, yang cocok buat kamu. Dan juga aku ngelihat, carilah apa ya, solusi untuk permasalahan kamu dengan eh, apa ya, solusi yang cerdas ya buat segala permasalahan kamu. Atau bisa dibilang juga kamu akan menemukan segala solusi untuk segala permasalahan kamu gitu loh. So aku tuh ngerasain banget ya, ini energinya Aries ini nggak berat ya, nggak berat karena memang segala hambatannya sudah mau dilalui. Dan aku yakin memang sih nggak akan, bukan berarti kamu akan berbahagia selamanya ya gitu ya. Pasti tetap ada yang namanya ujian, kepikiran lagi gitu-gitu ya. Tapi setidaknya kamu udah tahu gimana cara menyelesaikannya, gimana caranya kamu bisa melaluinya gitu loh. Dan akhirnya hal itu bisa hilang, karena semua itu hanyalah soal waktu ya guys gitu loh. Hidup itu hanya seperti seperti siang dan malam, pergantian siang dan malam. Seperti sedih dan bahagia, seperti susah dan sulit dan tidak dan mudah gitu ya. Jadi ketika kamu merasakan kesedihan, kesulitan dan lain-lain, percayalah itu akan berakhir. Itu akan berlalu, nanti berganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Karena hanya akan terus gitu-gitu. Nanti setelah kamu bahagia, kemudahan, biasanya sih kita akan terlena ya. Dan akhirnya apa? Kita akan diajarin lagi dengan sesuatu yang sulit yang datang. Jadi gitu-gitu aja. So jangan menganggap hidup itu begitu sulit. Karena itu hanya pergantian itu loh. Ya, kalau saya lihat ritmenya itu hanya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu dipikirkan sampai seberat itu gitu, sampai sepusing itu, sampai sesetres itu ya. Jadi semuanya pasti akan berganti gitu ya. Ketika nanti misalnya udah happy berganti dengan kesulitan, ya usahakan untuk tetap stabil gitu ya, tetap stabil. Karena
Aku yakin dengan adanya guru, dengan adanya pelajaran yang udah kamu ambil dari kehidupan kamu, kamu akan tahu bagaimana cara melaluinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu. Tapi ya, aku harus bilang ya bahwa segala hal dalam hidup kita yang datang itu harus dihadapi ya, bukan dihindari. Itu. Kalau kamu berani menghadapinya, itu nggak akan datang lagi. Ya, masalah yang sama nggak akan datang lagi, mungkin akan berbeda nanti ya, bertingkat ya. Tapi kalau ternyata yang datang eh, sama terus, berarti kamu tuh selalu menghindarinya. Itu jadi seperti itu. Aku mau ambil dari my favorite deck ya sekarang saat ini. Karena ini tentang manifester banget, tentang law of attraction banget, aku suka ya. Oke. Dan sepertinya dia berjodoh ya dengan aku. Karena ini dapat dari Aaron ya, Aaron. Terima kasih Aaron. Untuk Aries ya. Message. Pesan ya. Pesan dan juga ini dewinya Dewi Iris ya. Warmongering. Aris juga. Penghasutan ya. Iya, penghasutan perang. Oh. Oke. Mungkin ada juga sedikit hambatan di sini bahwa kamu mungkin terlalu memikirkan orang lain ya. Memikirkan omongan orang lain, memikirkan penglihatan orang lain kepada kamu, atau memikirkan pendapat orang lain ke kamu. Ya, mungkin ada masukan-masukan dari orang lain yang ternyata sebenarnya nggak sesuai dengan kamu dan bukan kamu banget, harus diperhatikan. Atau ya karena tergantung sama orang lain, jadi mau ngapa-ngapain terbatasi. Saya ini hambatan saya juga nih, hambatan saya yang cukup akhir-akhir ya. Tapi saya masih berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain. Maksudnya kayak bagaimana pandangan orang lain gitu-gitu. Saya mencoba untuk melepaskan itu. Ya, tapi pelan melepaskannya, nggak usah buru-buru ya. Tidak ada yang memburu-buru. Lama-lama juga bisa. Ya udah gini loh, jadi aja diri kamu gitu loh. Nggak usah harus jadi seperti orang lain yang menurut orang lain bagus gitu. Nggak usah. Kalau kamu merasa cocok dengan sesuatu, ya seperti itu aja. Termasuk dalam karir, hidup, cinta dan lain-lain. Karena yang tahu kamu bahagianya di mana itu jiwamu sendiri, bukan orang lain. Jadi ikuti kata hatimu ya, ikuti kata hati kamu, karena kamu yang tahu yang terbaik buat kamu, bukan orang lain. Itu. Dan juga pesan ya, ya ikuti kata hati, pesan itu hampir sama ya. Jadi kayak pakai perasaan, mulai mendengarkan kata hatimu, pakai perasaan. Bisa kamu berada di suatu tempat, kamu ngerasa nggak nyaman, kamu ngerasa aneh, kamu ngerasa takut dan lain-lain, ragu dan lain-lain. So itu mungkin ada sesuatu yang bagus di situ. Sama sepertinya orang, sama sepertinya situasi, sama seperti pilihan-pilihan ya. Gunakan perasaan, gunakan kata hatimu ya, kayak gitu. Jadi membaca pesan-pesan. Mungkin kalau kamu lebih spiritual ya, mungkin kamu perlu lihat Angel's Number ya. Banyak banget tuh yang ngeluarin video di YouTube Angel's Number, kamu cari aja pasti ketemu. Jadi gimana cara baca Angel's Number yang mungkin bisa jadi pesan-pesan buat kamu kalau kamu percaya ya. Gitu. So itu ya untuk Aries, karena sebenarnya aku ngerasa
ini energi yang terbebaskan ya nanti. Aku ngerasa kamu akan bisa merengkuh yang namanya kesuksesan dan juga kebahagiaan karena kamu sedang menuju ke sana. Segala ujian yang datang, segala kesulitan yang datang, aku ngeliat sudah nggak berat banget ya, akan nggak berat banget, tapi itu tetap membawa kamu pada kesuksesan kamu nanti. Jadi semuanya harus dilalui karena sukses yang bagus itu sukses yang tidak instan ya. Banyak mungkin orang suksesnya instan, turunnya juga instan. Tapi kalau kamu banyak belajar, meningkat dikit ujian, meningkat dikit ujian. Jadi banyak yang kamu pelajari sehingga kalau kamu nanti terjadi sesuatu gitu ya, kamu tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan kreativitas kamu, dengan ide-ide kamu. So itu ya Aries, semoga kamu sukses dan juga berbahagia ya dalam hidupmu dan juga selalu sehat terutama ya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Semoga ini bisa membantu membebaskan kamu ya dari segalanya yang susah-susah.